pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah psikologi. Dan ini kita akan belajar tentang stres dan gangguan makan atau eating disorder. Kenapa kita harus belajar tentang stres berhubungan dengan gangguan makan? Jadi, stres yang biasanya terjadi secara terus-menerus akan merubah nafsu makan dan juga akan mengganggu daya tahan tubuh dan mengalami gangguan hormon. Nah, apa tiga stres respon tubuh terhadap akan muncul apabila tuntutan kesejahteraan atau mungkin seseorang ikut dengan obesitas. Jadi stres yang kelenjar adrenal atau adrenal atau HPA axis dysregulation. Ini biasanya merubah ini juga mempengaruhi seseorang dalam memilih jenis makanannya. Jadi stres ini memiliki dampak pada nafsu makan dan pemilihan jenis makanan berupa penurunan nafsu makan atau mungkin sebaliknya. Jadi saat stres, tubuh akan melepaskan hormon sehingga keinginan untuk memilih jenis makanan tertentu seperti mungkin makanan yang tinggi lemak, banyak gula, dan jenis makanan yang terasa enak akan mendorong keinginan untuk makan berlebihan. Jadi hipotalamus di otak akan memproduksi corticotropin releasing hormone atau CRH yang substansi ini akan menekan nafsu makan. Jadi CRH ini merupakan sinyal ke kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal untuk memproduksi hormon epinefrin atau yang kita kenal dengan hormon adrenalin. Nah, dalam kesadaran kita diketahui bahwa adrenalin ini akan memacu tubuh dalam kondisi siaga atau terjaga. Tapi saat stres, kelenjar adrenal ini akan melepaskan hormon yang berbeda, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan meningkatkan nafsu makan, bahkan memotivasi kita untuk makan secara berlebihan. Nah, jika kondisi stres berlalu, kadar kortisol ini nanti akan turun dengan sendirinya dan keinginan makan pun akhirnya akan turun.
Tapi kalau kondisi stresnya terus-menerus atau menetap bahkan meningkat, maka keinginan makan akan tetap berlebihan. Jadi biasanya pemilihan jenis makanan kayak gula dan lemak ini sering terjadi saat kondisi stres. Jadi hal ini dipengaruhi oleh pengaruh hormon kortisol dan hormon insulin serta grelin atau disebut juga dengan hunger hormon. Jadi makanan yang kaya akan lemak dan gula akan menimbulkan umpan balik negatif ke bagian otak yang berhubungan dengan pusat emosi. Jadi makan-makan ini akan terasa menyenangkan sehingga akan menurunkan kadar stres pada seseorang. Jadi stres yang terjadi secara terus-menerus dapat mengubah anatomi daerah otak yaitu hipokampus. Bahkan penelitian pada tikus percobaan yang dibuat dalam kondisi stres ternyata menimbulkan perubahan degeneratif atau kemunduran sel-sel syaraf dan percabangan sel-sel saraf di daerah hipokampusnya. Nah, pemilihan jenis makanan ke arah makanan yang terasa lebih enak di lidah terbukti ya, karena stres ini akan mengubah selera makanan dengan meninggalkan makanan sehat atau healthy food dan milih makanan yang enak atau comfortable food. Jadi makanan itu rata-rata tinggi kalori, gula, lemak, garam, dan rendah serat. Jadi tergantung dari tipe kepribadian seseorang individu yang mengalami stres. Jadi apakah dia baik makan atau hiperfagia atau bahkan mengurangi makannya saat stres atau hipofagia. Tapi makanan yang dipilih tetap yang lebih terasa menyenangkan di lidah, meskipun lebih sedikit yang dikonsumsi. Hal ini terbukti bahwa di sini ketika seseorang stres, dia makannya sedikit ataupun banyak, tetapi terjadi penurunan pada makanan sehat atau healthy food, tetapi biasanya mereka lebih cenderung makan makanan comfort food seperti sweets and chocolate, cake, biskuit, dan savory snack. Gangguan pada stres ini kan berhubungan dengan berhubungan dengan makanan ya. Nah, ternyata stres ini nanti juga berhubungan dengan adanya gangguan makanan atau eating disorder. Jadi, eating disorders merupakan gangguan ekstrim dalam tingkah laku makan, seperti mengurangi jumlah makanan secara ekstrim atau makan terlalu banyak yang ekstrim. Jadi perasaan menderita atau keprihatinan tentang berat atau tubuhnya yang sangat ekstrim. Jadi gangguan makan ini biasanya sering dijumpai di klinik. Sebagian besarnya adalah wanita. Dengan diagnosisnya biasanya anoreksia nervosa, bulimia, dan gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder, serta diagnosis lain yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang menyebabkan kenapa lebih banyak wanita yang mengalami gangguan makan, karena idealnya tubuh wanita itu berdasarkan dari media massa adalah the celebrity teen ideal. Jadi biasanya mereka terobsesi untuk makan yang lebih sedikit supaya berat badannya tidak naik dan supaya tetap ideal. Jadi rata-rata eating disorder krisis ini biasanya dialami oleh wanita, terutama yang public figure. Nah, ada dua tipe utama untuk gangguan makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa dan kedua adalah bulimia. Nah, yang tipe ketiga adalah gangguan makan lain yang tidak ditekan atau eating disorders not otherwise specific atau EDNOS. Yang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dari anoreksia nervosa. Jadi anoreksia nervosa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata an, tidak, dan areksia yang artinya hasrat untuk makan. Jadi anoreksia nervosa merupakan keadaan di mana
orangnya ini atau manusianya ini mengalami kehilangan nafsu makan. Jadi karena adanya gangguan makan ini, jadi orangnya ini mempunyai keinginan keras untuk mempunyai tubuh yang kurus dengan cara sengaja melaparkan dirinya. Biasanya hal ini berhubungan dengan gangguan citra tubuh atau body image untuk memiliki tubuh kurus yang menakjubkan. Bahkan ketika sudah kurus pun, menurut penderita anoreksia nervosa, mereka belum cukup kurus, sampai mungkin badannya tinggal tulang berbalut kulit. Nah, ciri-ciri dari anoreksia nervosa yang paling sering terjadi adalah loss weight, yaitu mengurangi makan secara berlebihan sehingga berat badannya nanti akan turun secara berlebihan juga. Bisa dengan mengurangi makan atau dengan olahraga. Atau bisa jadi sudah diet berlebihan diikuti dengan hilang kendali. Jadi misalnya makannya banyak tapi ada perilaku untuk memuntahkan kembali. Jadi bahkan ada yang makannya sudah sedikit tetapi nanti setelah dimakan mereka mengeluarkan kembali makanannya sehingga tidak ada nutrisi yang terserap dalam tubuhnya. Nah, untuk epidemiologi dari anoreksia nervosa, jadi biasanya dialami oleh 4% remaja dan pelajar dewasa muda. Biasanya di usia-usia puber yaitu 12 sampai 15 tahun dan 17 sampai 21 tahun atau dewasa muda. Kemudian rata-ratanya adalah ketika menginjak usia 17 tahun. Penderita anoreksia nervosa ini 10 sampai 20 kali lebih tinggi dialami pada perempuan dibandingkan laki-laki, terutama di negara maju dan pada wanita dengan profesi yang berhubungan dengan body image-nya seperti mungkin model atau penari balet, dan distribusinya merata, jadi tidak mengenal kelas. Di semua kelas ekonomi itu ditemukan penderita anoreksia nervosa. Kemudian etiologi dari anoreksia nervosa, jadi biasanya paling sering anoreksia ini disebabkan oleh karena faktor sosial, meskipun dari fenotipnya atau ekspresi genetiknya juga nanti akan berpengaruh. Jadi lingkungan akan mempengaruhi ekspresi fenotip dari seseorang. Jadi biasanya dari sosial budaya, jadi culture-nya dengan menekankan bahwa orang yang cantik atau wanita yang cantik adalah wanita yang kurus atau slim, yang mereka lihat mungkin di majalah, di konten kecantikan, dan mungkin di YouTube channel dan sebagainya. Kemudian penderita anoreksia nervosa ini biasanya juga dialami oleh anak-anak yang mengalami broken home atau mungkin keluarganya kacau, kemudian juga karena tingkat pengasuhan yang buruk saat kanak-kanak. Kemudian anoreksia nervosa ini juga sering dialami oleh anak-anak dengan latar belakang keluarganya pernah mengalami riwayat depresi dan ketergantungan serta gangguan makan. Mungkin ayah atau ibunya atau mungkin kakaknya atau keluarganya dekatnya ada yang menderita anoreksia nervosa, maka akan meningkatkan resikonya untuk orang tersebut mengalami anoreksia nervosa. Nah, untuk diagnosis dan gambaran klinisnya dari anoreksia nervosa, yang pertama adalah biasanya berat badannya akan terus-menerus turun, kemudian tetap tak menjadi gemuk meski sudah kurus, dan merasa berat badannya ini lebih dari normal, padahal pada hakikatnya mungkin orang tersebut sudah sangat kurus bahkan menuju ke gizi buruk. Kemudian terjadi namanya distorsi body image, jadi adanya penyimpangan pada body image-nya. Jadi dia yakin bahwa dirinya ini merasa kalau berlebih nih berat badannya, atau misalnya sekalipun kurus pun tapi bagian seperti mungkin bagian abdomen atau perutnya, kemudian bagian pinggulnya atau bagian lainnya terlalu besar padahal masih normal menurut orang lain. Nah,
persepsi diri ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau culture-nya. Dan biasanya pada penderita anoreksia nervosa, aktualisasi diri atau kepercayaan dirinya ini sangat bergantung pada bentuk tubuh dan berat badannya. Biasanya orangnya pun akan sering menimbang berat badannya, mengukur tubuhnya mungkin setiap hari, dan suka sekali untuk berkaca. Dan yang kelima adalah mengagumi keberhasilannya bila berat badannya ini turun. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan berat badan saya 1 on aja, nah dia berasa kalau itu adalah sebuah kegagalan. Dan biasanya pada penderita anoreksia nervosa ini, dia tidak merasa dirinya sakit sehingga menolak pengobatan, padahal status gizinya mungkin sudah sampai ke status gizi kurang sampai gizi buruk. Yang keenam adalah biasanya penderita ini juga sering terobsesi untuk menimbun makanan dan mengkoleksi resep makanan. Karena dia merasa sebenarnya lapar, ingin makan, tapi karena tidak bisa makan, dia cuma lapar mata, dia membeli semuanya. Kemudian dia menjaga image, saya takut makan di depan publik, atau mungkin kalau diatain makan dia seperti kayak puasa gitu. Kemudian yang paling terlihat secara klinisnya adalah sangat kurus, hipotermia, jadi sering kedinginan. Kemudian kulitnya kering karena kekurangan mineral dan vitamin. Kemudian jadi erosi dental enamel karena kekurangan kalsium. Kemudian osteoporosis, adanya hipertrofi pada kelenjar ludah karena adanya penurunan hormon estrogen, serta amenor atau menarche yang terlambat. Yaitu apa itu menarche? Adalah menstruasi, jadi terlambat biasanya. Nah, nanti ketika pasien anoreksia nervosa ini sudah mengalami gejala malnutrisi, nah maka biasanya akan terjadi perubahan kepribadian berupa depresi dan keinginan bunuh diri, kemudian bisa juga terlalu terobsesi dengan sesuatu, kemudian apatis dan juga mengalami iritabilitas. Nah, yang kedua tadi ada namanya bulimia nervosa. Jadi kata bulimia itu berasal dari kata extreme hunger. Jadi bulimia nervosa ini merupakan suatu gangguan fungsi makan yang ditandai oleh episode nafsu makan yang lahap tanpa dapat dikendalikan, diikuti dengan muntah yang disengaja atau upaya untuk memuntahkan kembali makanannya dan untuk mencegah meningkatnya berat badan. Nah, untuk bulimia nervosa ini ada 2 jenis, yaitu purging dan non-purging. Jadi kalau purging itu memuntahkan kembali makanannya, sedangkan kalau non-purging tidak memuntahkan kembali makanannya. Tetapi yang kebanyakan di masyarakat itu adalah jenis yang bulimia nervosa yang purging atau memuntahkan kembali makanannya. Nah, untuk etiologinya, jadi dari faktor psikologisnya, biasanya penderita bulimia ini mengalami penurunan hormon norepinefrin dan serotonin, dan mengalami peningkatan kadar endorfin, yaitu perasaan nyaman setelah mereka memuntahkan makanannya. Kemudian dari faktor sosial, jadi status sosial standarnya yang tinggi dan memberikan respon pada tekanan sosial yang menuntut untuk ramping. Jadi lagi-lagi berhubungan dengan persepsi tubuhnya atau persepsi dirinya tentang penampilan. Kemudian faktor psikologis. Pasien bulimia memiliki perilaku makan yang tidak terkendali, jadi makannya sangat banyak. Biasanya mereka ini tidak memiliki kendali dari super egonya, kemudian kekuatan egonya untuk mengendalikan perilaku makannya. Nah, biasanya penderita bulimia ini kebanyakan memiliki riwayat mereka sulit berpisah dengan pengasuhnya meskipun sudah dewasa, jadi sangat manja gitu ya. Nah, untuk diagnosisnya, jadi pasien bulimia ini akan makan secara berlebihan, bisa lebih dari 3000 kilokalori setiap kali makan dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 40 menit. Jadi bayangkan
satu piring nasi dengan lauk sayur dan penuh itu mungkin hanya sekitar 600-700 kalori. Jadi mungkin mereka sekali makan bisa 3 piring makanan yang kita makan dalam sekali makan. Nah, biasanya mereka sangat suka makanan yang dikonsumsi yang sangat mudah dicerna seperti cake dan es krim yang manis-manis lah, yang bikin mereka senang atau satiety, nyaman. Nah, kemudian setelah makan yang sangat banyak, nah untuk mengontrol berat badannya ini mereka memuntahkan kembali makanannya agar beratnya tidak naik. Nah, pada penderita bulimia secara 80% ini biasanya diikuti dengan muntah atau laksatif. Kemudian kepercayaan dirinya bergantung kepada bentuk dan berat badannya sama dengan yang anoreksia nervosa ya. Nah, yang ketiga adalah binge eating disorder, merupakan perilaku makan berlebihan tanpa usaha untuk melakukan kembali apa yang sudah dikonsumsi. Ciri-cirinya makannya cepat, makannya hingga perutnya terasa terlalu penuh, makannya sangat banyak meskipun tidak lapar, makan sendirian karena merasa malu dengan jumlah makanan yang dikonsumsinya, dan biasanya mereka ini merasa dirinya jelek dan cenderung depresi serta merasa bersalah selepas makan. Nah, untuk yang binge eating ini diagnosis mengalami binge eating disorder jika perilaku makan tersebut berlaku sekurang-kurangnya 2 hari per minggu atau selama lebih dari 6 bulan. Jadi perbedaannya dengan yang bulimia, kalau yang binge eating ini tidak diikuti dengan usaha untuk memuntahkan kembali makanannya yang telah masuk dalam tubuhnya. Nah, kita fokus ke etiologi dari binge eating disorder. Jadi binge ini jadi ketika adanya masalah pada psikologinya seperti merasa sendiri, kemudian sedihan yang mendalam atau sadness, kemudian sedih dan terbuang merupakan dorongan kuat dan untuk dia makan dalam jumlah besar setelahnya dia merasa bersalah. Jadi dari loneliness, jadi kesepian, kemudian sadness, sedih, depresi, mencari si comfort ya, mencari yang nyaman, binge eating, terus binge eat, kemudian menyalahkan diri atau self hate, kembali lagi ke loneliness. Jadi ada lingkaran setan. Kenapa terjadi binge eating disorders? Nah, jadi ini adalah perbedaan dari bulimia dan binge eating disorder. Jadi sama-sama dimulai dengan strict rigid diet or feel distress, kemudian crave food, kemudian kalau yang bulimia break rule and eat, binge eating juga start to eat, sama-sama I'm fine, I'm useless, I might as well eat more, kemudian sama-sama binge. Kalau yang bulimia memuntahkan lagi, purge jadi vomit, memuntahkan kembali makanannya. Kalau yang binge tidak memuntahkan kembali makanannya dan sama-sama merasa shame atau malu. Kemudian depressing kalau yang bulimia. Kalau yang binge eating ini dia mengalami guilt, perasaan guilt. Nah, siklus ini harus diputuskan karena merupakan mata rantai yang menyebabkan kejadian terus berulang. Jadi dia secara ketat akan dilanggar karena perasaan gagal tidak berguna, setelah makan timbul perasaan bersalah, depresi, malu, dan tidak bisa untuk mengontrol dirinya. Nah, untuk penanganannya dari secara medisnya menggunakan antidepresan jenis fluoxetine sehingga mengurangi makan berlebihan, muntah, dan depresi. Kalau secara psikologinya bisa menggunakan metode Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR oleh John Kabat-Zinn selama 8 minggu dengan pertemuan kira-kira 2 jam tiap sesi. Nanti hubungannya dengan psikologi. Kemudian ada juga pengetahuan tentang obes dan gangguan makan, kemudian melakukan latihan fisik, relaksasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, serta bisa juga melakukan yoga. Nah, berikut merupakan contoh kasus. Sebutkan nanti termasuk dalam apakah dia bulimia nervosa, bulimia, anoreksia nervosa, atau masuk ke binge eating. Kemudian
Kira-kira nanti penyelesaian masalahnya seperti apa? Ini merupakan tugas dikumpulkan maksimal minggu depan, tugasnya berupa individu. Nah, sekian kuliah pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.